Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan materi mengenai ikatan kimia. Kalau sebelumnya di pembelajaran minggu lalu kita belajar mengenai ikatan kovalen, maka di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, dan ikatan kovalen koordinat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian harus tahu dulu pengaruh keelektronegativitasan terhadap ikatan kimia. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya dilihat dari perbedaan harga keelektronegativitasan. Bila perbedaannya itu lebih dari 2, maka senyawa yang muncul dari ikatan antara dua unsur adalah senyawa ion. Untuk bahasan elektronegativitas sudah pernah Ibu berikan di subbab sifat-sifat keperiodikan unsur. Silakan dibuka lagi modul yang pernah Ibu berikan. Nah, sekarang perhatikan tabel yang warna biru ini. Ini unsur pertama, ini unsur kedua, dengan dimana ada kurung buka kurung tutup, dan di dalamnya itu adalah harga keelektronegativitasan. Perhatikan yang pertama Na dan F, di mana Na elektronegativitasnya 0,9 dan F 4. Bila Na dan F bereaksi, mereka akan membentuk senyawa NaF. Tahu NaF dari mana? Iya, lihat nomor atom masing-masing dan konfigurasikan. Nanti kalian tahu bahwa senyawa yang akan dibentuk dari Na dengan F adalah NaF. Nah, lihat di sini perbedaan keelektronegativitasannya. Untuk mengisi perbedaan keelektronegativitasan, maka kita hitung selisih antara unsur di sini dengan unsur di sini, di mana unsur yang besar mengurangi unsur yang kecil selisihnya. Ini 3,1 karena yang 4 dikurangi 0,9, bukan 0,9 dikurangi 4 ya. Begitu juga untuk yang di bawahnya nanti. Perbedaan keelektronegativitasannya di sini 3,1, di mana 3,1 itu lebih besar daripada 2. Maka jenis ikatan dari senyawa NaF adalah jenis ikatan ion. Begitu juga antara Ca dengan O, di mana mereka memiliki beda keelektronegativitasan 2,5. Jadi mereka juga termasuk jenis ikatan ion. Sedangkan untuk H dan S, di mana mereka akan membentuk senyawa H2S dengan perbedaan keelektronegativitasan 0,4, karena mereka jauh lebih kecil daripada 2, maka jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Begitu juga untuk senyawa-senyawa di bawahnya. Sampai sini dapat dipahami? Jadi untuk senyawa itu dilihatnya dari nomor atom. Kemudian kalau perbedaan keelektronegativitasan, untuk harga keelektronegativitasannya itu sudah ditentukan. Jadi bukan diada-ada, tapi memang sudah ditentukan. Untuk F nilainya akan konstan 4 saja. Untuk O nilainya tetap 3,5. Begitu juga dengan unsur lainnya. Nah, untuk Bu, kalau unsur yang lain ada tidak keelektronegativitasannya? Ada. Silakan dibuka lagi modul yang pernah Ibu berikan. Oke? Nah, sekarang lihat di sini grafik ini. Grafik antara perbedaan keelektronegativitasan dengan
karakter ioniknya. Lihat, HF, ICl, HCl, HBr, HI. Nah, ini adalah persennya. Ini 100%, ini 75%, 50%, 25%. Lihat, di bawah garis 50% itu adalah senyawa-senyawa kovalen. Artinya, mereka memiliki jenis ikatan kovalen, bukan jenis ikatan ion. Kenapa? Karena ini akan dilihat dari ini perbedaan keelektronegativitasan. Gitu. Untuk yang ininya, ini untuk 50% ke atas itu adalah jenis ikatan ion. Sampai sini dapat dipahami? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Perhatikan daftar keelektronegatifan beberapa unsur yang Ibu berikan di sini, di dalam tabel. Ada berilium sampai fluor. Nah, ini adalah harga keelektronegativitasannya. Dan perhatikan di bawahnya, ada daftar konfigurasi elektron beberapa unsur. Nah, unsur-unsur yang disajikan di sini adalah unsur yang sama dengan daftar keelektronegativitasan. Nah, perhatikan sekarang perbedaan senyawa polar dan nonpolar. Antara polar dan nonpolar itu terdapat perbedaan yang harus kalian pahami, di mana ada 3. Pertama, ada atau tidak perbedaan keelektronegativitasan. Kedua, ada dipol atau tidak. Dan ketiga, ada PeB pada atom pusat atau tidak. Nah, perhatikan pada senyawa polar. Ciri dari senyawa polar itu memenuhi ketiga ciri ini. Pertama, dia harus memiliki perbedaan keelektronegativitasan. Kedua, senyawa tersebut akan memiliki dipol, di mana dipol itu adanya kutub positif dan kutub negatif. Seperti halnya magnet, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kenapa ada kutub positif dan ada kutub negatif? Itu disebabkan akibat elektronnya tidak merata di kedua unsur. Dan ketiga, adanya PeB. PeB adalah pasangan elektron bebas. Artinya ada 2 elektron, yang namanya pasangan itu kan 2. Nah, adanya minimal 2 elektron yang tidak berikatan dengan yang lain dan posisinya ada di atom pusat. Nah, sekarang pindah dulu ke sini, senyawa nonpolar. Kalau senyawa nonpolar, dari ketiga ciri yang tadi disebutkan untuk senyawa polar, minimalnya ada 1 yang tidak terpenuhi. Kalau dari ketiganya itu ada 1 yang tidak terpenuhi, maka itu bisa jadi senyawa nonpolar. Minimalnya ada 1 ya, jadi kalau ketiga-tiganya dia tidak menunjukkan sifat-sifat dari polar, otomatis dia nonpolar. Tapi kalau dari sifat-sifat nonpolar di sini ada 1 saja yang tidak sama, maka dia bisa jadi termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Nah, perhatikan contoh senyawa dari senyawa polar yang Ibu berikan di sini. Ada H dan Cl, di mana Ibu langsung menuliskan struktur Lewisnya saja. Adapun konfigurasinya dapat kalian perhatikan di sini. H itu kan elektronnya cuma 1, maka konfigurasi elektronnya juga cuma 1. Kalau Cl, dia nomor atomnya 17, jadinya 287. Nah, jadi dia elektron valensinya ada 7. H dia harus memenuhi aturan duplet, jadi dia butuh 1 elektron lagi. Dan C
Cl dia harus memenuhi aturan oktet, jadi dia juga butuh 1 elektron lagi. Karena mereka sama-sama butuh, maka senyawa yang akan terbentuk adalah seperti ini. Hanya jadi 2, Cl-nya juga jadi 2. Jadi mereka sama-sama menggunakan elektron yang dipakai secara bersama. Nah, Ibu ini tahu dari mana tandanya positif dan di sini tahu dari mana tandanya negatif. Nah, ini tahu dari mana tanda positif atau negatif, kita lihat ke elektronegativitasannya. H berapa? H 2,1 dan Cl 3,0. Antara H dengan Cl, mana yang jauh lebih besar? Ya, Cl. Karena Cl jauh lebih besar, maka Cl yang bertanda negatif, sedangkan H yang bertanda positifnya karena dia jauh lebih kecil. Ke elektronegativitasan, berarti semakin besar nilainya maka dia akan semakin negatif. Kalau dia jauh lebih kecil maka tandanya positif. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Oke, nah sekarang lihat, kita harus tahu ada tidak perbedaan ke elektronegativitasannya. Untuk membuktikan hal tersebut, lihat, kita akan menghitung perbedaan ke elektronegativitasan dari yang besar dikurangi yang kecil. Artinya dari 3 dikurangi dengan 2,1, jadinya 0,9. Ini ada perbedaan. Perhatikan kalau di sini senyawa nonpolar ada H dengan H, hanya satu, jadi ada H2. Karena mereka sama-sama membutuhkan, maka akan terbentuk bulatan seperti ini. Nah, ada perbedaan dipol tidak? Ada perbedaan keelektronegatifan tidak? Kita lihat, karena mereka sama-sama H, maka kita tidak dapat menentukan mana kutub positif dan mana kutub negatifnya karena mereka dari unsur yang sama. Jadi mereka tidak memiliki dipol. Gitu. Yang selanjutnya perbedaan ke elektronegativitasannya. Karena di sini dari 2 unsur yang sama, otomatis ke elektronegativitasannya harganya sama. 2,1 dikurangi 2,1 jadinya 0. Nah, berarti ini tidak memenuhi berarti benar tidak ada perbedaan ke elektronegativitasan. Kemudian dia tidak memiliki dipol karena semuanya sama. Kemudian yang ketiga, tidak ada PeB di atom pusat. Benar di sini karena mereka sama, jadi tidak ada PeB di atom pusatnya. Untuk contoh yang ini dapat dipahami. Selanjutnya ada contoh kedua dari senyawa polar. Ada H2O. H2O. Nah, perhatikan H2O ini mereka konfigurasinya ada di sini. Jadi nanti tinggal diamati. Sekarang kita menentukan mana yang kutub positif dan kutub negatifnya. Sama seperti tadi, kita bandingkan dulu di sini. O berapa? O 3,5, sedangkan H 2,1. Mana yang jauh lebih besar? Benar, O. Jadi O yang bertanda negatif dan H-nya yang bertanda positif. Nah, sekarang kita lihat dulu. O itu kan butuh 2, H-nya masing-masing butuh 1. Jadi akan terbentuk bulatan seperti ini. Kemudian kita lihat ada perbedaan ke elektronegativitasan tidak? Dari yang besar dikurangi yang kecil. Ternyata ada. H2O termasuk ke dalam contoh senyawa polar. Selanjutnya ada senyawa nonpolar. Contoh untuk senyawa nonpolar sama seperti H2O, dia dari 2 unsur dan 1 unsurnya ada 2. Di sini ada BeCl2. Di mana Be itu
konfigurasi elektronnya berakhir di elektron valensi 2. Jadi ada 2 elektron di sini. Dan Cl 7 ada di sini dan di sini. Nah, perhatikan dia punya perbedaan keelektronegativitasan tidak? Amati lagi dari sini. Ternyata punya. Dan saat dilihat sebesar 1,5. Punya dipol tidak? Punya, karena di sini ada perbedaan, otomatis akan punya dipol. Ini tandanya negatif karena jauh lebih besar, dan Be jauh lebih kecil, jadi tandanya positif. Nah, yang terakhir, ada PeB tidak di atom pusat. Kita tahu bahwa BeCl2 yang menjadi atom pusatnya adalah Be. Lihat di Be. Di Be ada pasangan elektron bebas tidak? Kalau tidak ada, berarti ini tidak ada PeB. Dari ketiga ciri ini hanya satu yang terpenuhi oleh senyawa nonpolar, dan karena ini terpenuhi, jadi dia termasuk senyawa nonpolar, bukan senyawa polar. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Kemudian ada ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen koordinat biasa disebut juga dengan ikatan kovalen datif atau semipolar, di mana ikatan ini adalah ikatan yang terjadi jika pasangan elektron dipakai bersama adalah berasal dari satu pihak saja. Untuk melihat apakah ada kovalen koordinat atau tidak dari suatu senyawa, itu dicirikan dengan adanya tanda panah. Contoh, pembentukan ikatan kovalen koordinat pada NH4+. Nah, cara membuat suatu ikatan kovalen koordinat dari suatu senyawa, pertama, kalian harus dapat mengkonfigurasikan unsur-unsur yang berkaitan, di mana dari NH4+ di sini ada unsur N dan ada unsur H. Kita buat dulu konfigurasinya. H itu 1, N itu 7. Kemudian yang kedua, buat ikatan antara N dan H yang akan terbentuk. Nah, kita harus tahu dulu dari konfigurasi ini, H itu butuh berapa elektron? 1, jadi H-. Kemudian N-nya dia berakhir di 5, butuh menarik atau melepaskan elektron. Butuh menarik elektron sebanyak berapa? 3. Maka di sini N-nya butuh 3 elektron, H-nya butuh 1 elektron. Karena N-nya butuh 3, maka akan ada 3 H yang berikatan ke N, dan seperti inilah gambarannya. Terbentuklah NH3. Tapi ternyata dari soal yang diminta adalah NH4+, berarti ada satu atom H yang belum terikat. Nah, karena di sini lihat N-nya dia sudah stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya sudah stabil. Begitu juga dengan ketiga H-nya, mereka sudah stabil. Sedangkan di sini harus ada satu H lagi yang terikat untuk bisa membentuk NH4+. Jadinya, untuk menandakan bahwa ini sudah stabil, mereka tidak butuh untuk menarik orang lain lagi, diberikanlah tanda kurung, di mana karena harus ada H1 lagi yang terikat, maka H-nya akan dibantu oleh N. Dengan catatan elektron punya si H, kan HT punya 1 elektron ya. Nah, elektron punya si H, dia akan disimpan di luar kurung. Jadi H-nya boleh masuk ke dalam kurung, tapi elektronnya disimpan di luar kurung. Karena elektronnya cuma 1 dan itu akan menjadi tidak stabil, maka yang 1 itu harus dilepaskan. Tanda elektron bila harus dilepaskan adalah tandanya positif. Gitu. Nah, sekarang
Sekarang kalau kita melihat bentuk ikatannya, lihat yang ini. Antara N dengan H, N dengan H, N dengan H. Untuk yang awal mereka ikatan kovalen biasa. Karena panahnya langsung, karena garisnya langsung. Sedangkan untuk H yang satu lagi yang baru masuk nih, yang ini yang belum berikatan tadi, dia dibantu oleh N dengan ciri panah. Dan elektron yang di luar ini yang tanda positif itu adalah elektron milik si H yang disimpan di luar kurung. Sampai sini dapat dipahami? Selanjutnya, kemudian contoh yang kedua adalah pembentukan ikatan kovalen koordinat dari H3O+. Nah, sama seperti tadi, pertama kalian harus konfigurasikan dulu. Nah, dari konfigurasi ini, nanti kalian akan ketahui bahwa H butuh 1 dan O juga butuh 2. Nah, karena O membutuhkan lebih banyak, maka O yang akan menjadi atom pusat. Dan H-nya karena dia butuh 1, maka dia yang akan membantu O, di mana akan terbentuk ikatan H2O. Nah, ternyata yang dibentuk bukan sekedar H2O, yang diminta dari soal adalah H3O+. Jadi ada satu H lagi yang belum berikatan ke sini. H yang satu lagi, dia boleh disimpan di atas, boleh disimpan di bawah. Tapi karena O-nya sudah stabil dan kedua H yang di sini juga tadi sudah stabil, jadi hanya huruf H-nya saja yang dibawa, sedangkan elektronnya dia disimpan di luar kurung. Gitu. Maka terbentuklah bentuk ikatannya seperti ini. Dimana karena H yang ini adalah H yang terakhir yang harus dimasukkan, jadi pakai panah. Dan elektron punya si H dia disimpan di luar. Karena cuma 1, jadi dia harus dibuang untuk bisa stabil. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga sama seperti sebelumnya. Ikatan kovalen koordinat pada SO3. Cuma di sini tidak ada tanda positif atau negatif di atasnya. Caranya sama seperti yang tadi. Konfigurasikan dulu antara S dan O. Nah, antara S dan O karena mereka punya elektron valensi yang sama, masing-masing 6, berarti kedua-duanya mereka membutuhkan 2 elektron untuk sama-sama stabil. Nah, karena mereka sama-sama membutuhkan 2 elektron, maka akan terbentuklah ikatan seperti ini, di mana 2 elektron O akan berikatan dengan 2 elektron S. Jadi SO. Tapi yang dibutuhkan bukan sekedar SO, meski yang diminta adalah SO3. Meskipun di sini S-nya sudah stabil dan O-nya sudah stabil, tapi yang diminta SO3. Jadi kita masukkan lagi 1O. 1O dengan elektronnya menjauh dari elektron punya si S. Nah, perhatikan di sini. Kalau tadi elektron punya si S didekati juga oleh elektron punya si O, maka akan terbentuk ikatan rangkap 2. Sedangkan di sini yang O yang awal masuk ini elektronnya tidak berdekatan dengan elektron punya si S. Kenapa? Karena S-nya tidak mau menerima bantuan dari si O, karena si S-nya sudah stabil duluan oleh O yang ini. Jadi O yang baru masuk, dia cuma minta bantuan saja sama si S. Jadi elektronnya menjauh, pindah ke sini. Gitu. Terbentuklah SO2. Ternyata belum cukup, harusnya SO3 yang diminta di soal mah. Nambah lagi, si O-nya mendekati ke elektron punya S yang kosong. Di sini kan ada satu lagi nih. Nah, O-nya disimpan di sini. Dengan elektron punya si O menjauh juga dari elektron punya si S, karena S-nya tidak membutuhkan. Jadilah terbentuk bentuk ikatannya seperti ini. O dengan S, O yang awal dengan S
dia akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 karena mereka sama-sama menggunakan elektron bersama. Sedangkan O yang masuk selanjutnya dan yang tadi dia hanya dibantu oleh si S untuk bisa stabil. Jadi pakai panah. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan ya. Kalau ada yang belum paham, silakan hubungi Ibu. Sampai sini pembelajaran hari ini. Masuk ke GCR kembali. Ada tugas di GCR. Ada tes tulis di GCR untuk menguji pemahaman materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.